Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi Syekh Abdul Wahab Asy-Syahrani ila hadrati Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Ansari Al-Khazraji Al-Andalusi wa li jami'i masyayikhina wa rabbi arwahina khususan Syekhana Ahmad Jazuli wa man yurad Jazuli wa Syekhana Zainuddin Jazuli wa Syekhana Mutahari Jazuli wa Syekhana Ba'admin Jazuli wa Syekhana Munif Jazuli wa Syekhana Khusyraj wa Syekhana Ahmad Muhammad Hasan bin Dahlan wa Syekhana Junaid bin Dahlan wa Syekhana Abdullah bin Bukhari wa Syekhana Khimana wa Syekhana Abdul Halim wa Syekhana Hayat al-Maqi wa Syekhana Hawiyatul Abdul Halim wa Syekhana Abdullah Bahal wa usulahum wa fuhum lida sabilihim wa mubarakatuh ila jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina al-ahya'i minhum wa ambat awladina wa talamidina wa tilmidatina ij'alna wa iyyahum min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair ومن العلماء العاملين الراشدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya Allah, disifai maroti Musa Arka Uzair bin Muhammad Ar-Riyadi isfi maratuhu sifa'an taman sifa'an ajilan sifa'an la yubadir saqama wala alama wala syafi'a ila anta bibarakati nabiyyikal mustafa wa rasulikal muqtadu sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Suma jami' talamidina jami' awliyatina wa dzurriyyatina ila akhir dzurriyyah ij'alhum min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair khususan li ruhaniyati Ahmad Zaid bin Ahmad Zamasari. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Babu kaifiyati tawaffi lil mauta wa ikhtilafi ahwalihi fi dzalik. Babu kaifiyati tawaffi. Bermula ini itu bab menerangkan bagaimana caranya mati, meninggalnya ya. Lil mauta bagi para mayit, wakhtilafi ahwalihim dan berbedanya keadaan-keadaannya mauta fi dzalika di dalam itulah tawafi. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana kematian, proses kematian datang kepada seseorang. Kemudian menjelaskan pula keadaan, perbedaan keadaan-keadaannya mayit ketika menjalani kematian. Kemarin sudah kita bahas tentang perjalanan ruh membersamai perjalanan prosesi perawatan jenazah. Ternyata ketika jenazah sedang dimandikan sampai dikafani, ternyata ruh menjalani prosesnya, dinaikkan ke langit, kemudian diterima oleh penduduk langit, sampai kemudian diperlihatkan tempatnya di surga. Dan ada pula yang mayit itu dinaikkan ke langit, ditolak ya, ditolak, bahkan kemudian dibanting ke bumi sampai rasa sakitnya itu benar-benar dirasakan ya. Ada pula yang kemudian meninggalnya
tidak diangkat sama sekali. Karena orang kafir itu sama sekali tidak diangkat. Ngapain diangkat? Nggak ada kemungkinan untuk diterima. Kemudian ada lanjutannya, di mana kemudian ruh itu diterima dalam dua keadaan yang berbeda. Ada yang kemudian diterimakan kepada malaikat rahmat, yaitu bagi orang mukmin. Ada yang kemudian diberikan kepada malaikat azab atau zabaniyah. Dan sekarang kita melanjutkan. I'lam, ketahuilah ya akhi, wahai saudaraku, anak tawafiyah, sesungguhnya kematian tarotan di dalam satu kali satu waktu itu yudhofu, disandarkan apa tawafi ila malakil mauti, kepada malaikat maut. Jadi tugas utama mematikan manusia ada pada malaikat maut. Namun dalam prosesnya itu sebelum kematian itu jatuh, begitu proses kematiannya itu dia juga memiliki ahwan dari jenis malaikat, ya. Itu bagaimana nanti kita lihat. Disandarkan langsung kepada malaikat maut limubasyaratihi, karena bersentuhannya malakul maut, dalika pada itulah tawafi. Karena memang, yaitu tadi sudah saya jelaskan, malakul mautnya yang kemudian mengeksekusi akhir. Watarotan, dan di dalam satu waktu yudhofu, disandarkan ila awadi, kepada beberapa temannya malakul maut minal malaikati, dari malaikat. Ada juga yang disandarkan kepada ahwan. Nah, nanti kedudukannya ahwan di mana, malakul mautnya di mana, itu yang akan diperjelas. Watarotan, dan di dalam satu waktu yudhofu, disandarkan ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Ada juga yang langsung Allah, karena pada hakikatnya kehidupan kematian hanya Allah yang bisa. Namun dalam prosesnya, ya, ada malaikat yang bertugas. Fi nahbi qouli ta'ala, di dalam seperti, ya, atau semisalnya firman Allah Ta'ala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allahu, bermula Allah itu yatawaffa, mematikan siapa Allah, al-anfusa, pada beberapa ruh, hina mautiha, di dalam ketika kematiannya anfus. Ada, jadi dalam pengungkapan kematian itu ada macam-macam. Ada langsung kepada Allah, ada yang disandarkan pada malakul maut. Wawa, bermula Allah itu al-mutawaffi, zat yang mematikan, alal hakikati, atas hakikat. Hakikatnya Allah, ya, kita paham semuanya. Ya. Wakana, dan ada siapa, al-Kalabiyu, Imam Kalabi radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah anhu, pada Kalabi itu, yaqulu, berkata siapa Kalabi, yaqbidu, mencabut siapa malakul mauti, malaikat maut. Malaikat maut mencabut ar-ruha, pada ruh, minal jasadi, dari jasad. Malaikat maut mengambil ruh dari jasad kita. Summa yusallimuha, maka kemudian menyerahkan siapa malakul maut pada ruh ila malaikatur rahmah, kepada malaikat rahmah. Sudah dicabut, nanti akan diberikan kepada malaikat rahmat. Siapa yang diberikan kepada malaikat rahmat? Ingkana, apabila ada siapa mayit, ya. Kalau dalam hadis itu ya sahibul ruh, itu mukminan, orang yang beriman. Jika memang orangnya mukmin. Wa ila malaikatul azab, dan menyerahkan kepada malaikatul azab, malaikat siksa, ingkana, apabila ada
siapa mayit itu kafirun kafir. Kalau orang mukmin diserahkan kepada malaikat rahmat, kalau orang kafir diserahkan kepada malaikat azab. Kama sebagaimana keterangan saya yang akan datang. Apa zalika itulah yakbitu malakul mautir ruha minal jasadil akhir. Nanti akan ada penjelasan lebih detailnya lagi. Fil ahadisi di dalam beberapa hadis mubayyanan dalam keadaan dijelaskan insya'a apabila menghendaki siapa Allah Ta'ala. Wafil hadis dan itu disebutkan di dalam satu hadis. Anna malakal maut sesungguhnya malaikat maut itu layahibu. Sungguh bertepuk tangan. Siapa malakul maut bil arwahi dengan beberapa ruh. Kama yahabu sebagaimana olehnya bertepuk tangan siapa ahadukum. Salah satu dari kalian bifuluwihi dengan anak kudanya ahad wa fasilatihi dan dengan anak ontanya ahad. Sebagaimana kita memanggil anak kuda, ya, kita tepuk tangan, kita panggil sini atau anak onta. Begitu pula malakul maut ketika akan memanggil, akan mematikan kita itu juga kita ditepuk tanganin oleh malakul maut. Ya. Ayasio maksudnya berteriak siapa malakul maut biha dengan ruh litakifa supaya berdiri siapa arwah biha dengan arwah litakifa supaya berdiri siapa arwah lahu kepada malakul maut wayat muhadan memanggil siapa malakul maut pada arwah ilaihi kepada malakul maut liyak bidoha supaya mencabut siapa malakul maut pada arwah. Kita dipanggil dulu, sesudah sampai di depan malakul maut baru kemudian dicabut. Wa yatawaffaha dan mematikan siapa malakul maut pada arwah. Wafil hadis dan itu disebutkan di dalam satu hadis itu dalam keadaan juga. Inna malakal mauti sesungguhnya atau anna malakal mauti, ya, bermula malakul maut itu jalisun duduk wa baina yadayhi dan itu di dalam hadapannya malakul maut. Sahifatun bermula lembaran. Tuktabu yang dituliskan lahu bagi malakul maut. Lailatan nisfi di dalam malam setengah min Sya'ban dari bulan Sya'ban. Pada malam Lailatul Nisfi Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban itu malaikat maut diberikan catatan siapa saja yang akan meninggal di tahun ini. Setiap malam nisfu Sya'ban malaikat maut akan mendapatkan surat data manusia yang akan diambil, dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Ya. Bahkan ada siapa Ibnu Abbas radhiyallahu semoga meridai siapa Allah anhuma pada Abdullah dan Abbas. Itu yaqulu berkata siapa Ibnu Abbas, innallaha sesungguhnya Allah itu layaqdi sungguh menetapkan siapa Allah al-aqdiyata pada beberapa ketetapan kepastian di lailatin nisfi di dalam malam setengah min Sya'ban dari bulan Sya'ban. Allah menetapkan segala sesuatu pada malam lailatul nisfi Sya'ban. Itulah kenapa para ulama membiasakan untuk membaca doa nisfu Sya'ban karena disitulah waktu di mana Allah mencatat segala nasib yang memperbarui sudah tercantum, hanya menurunkannya kepada malaikat. Sebelumnya Allah sudah menetapkan kita waktu kita masih berada di kandungan, nasib kita sudah seperti apa. Namun itu ada di Lauhil Mahfuz. Kemudian diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz kepada para petugas, malaikat-malaikat petugas masing-masing. Malaikat yang bagian rizki, dia juga menerima. Malaikat bagian kematian, dia menerima. Malaikat bagian-bagian yang lain juga
akan menerima tugasnya, tugas tahunannya bagaimana. Itu pada saat malam nisfu Sya'ban. Nah, wa yusallimuha, dan menyerahkan siapa Allah pada al-aqdiyah ila arbabiha, kepada para pemiliknya aqdiyah Lailatul Qadri. Nah, menulisnya di nisfu Sya'ban, menyerahkannya kepada kita semuanya, ya. Kita nggak tahu itu malam Lailatul Qadar, ya. Ini adalah pendapat yang paling ajma, yang paling mengumpulkan. Wa fi hadza, di dalam inilah innallaha la yaqdil aqdiyata lailatan nisfi wa yusallimuha lailatul qadri, ya. Jam'un wa fi hadza jam'un, dan itu terdalamnya jam'un bermula pengumpulan, jam'un bermula pengumpulan bainal qaulaini, di dalam antara dua pendapat. Ada yang berpendapat bahwa itu ditentukan malam nisfu Sya'ban, ada yang berpendapat itu ditentukan pada Lailatul Qadar. Nah, di antara dua pendapat tadi lebih mendekati adalah yang ini, bahwa dicatatnya nisfu Sya'ban diserahkan kepada petugasnya malam Lailatul Qadar. Fainna minal ulama'i, maka karena sesungguhnya itu sebagian dari ulama man, bermula orang pola yang berkata siapa man annal murada, pada sesungguhnya yang dikehendaki bilailati, dengan malam allati yufraku, yang dipisahkan biha, di dalam allati apapun amrin, setiap urusan hakimin yang diputuskan, jadi mana semuanya berasal dari satu kemudian dipisah-pisahkan kepada jalurnya sendiri-sendiri. Itu dia Lailatul Nisfi, yaitu malam setengah min Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Karena dia berpendapat bahwa malam pembagian nasib manusia itu ada di malam nisfu Sya'ban. Wa minhum, dan itu sebagian dari ulama man, bermula orang yang berkata siapa man Lailatul Qadri, ya, bermula al-murad, ya gitu, bla panjang tadi, allati yufraqu fi kulli amrin hakim, ya Lailatul Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar. Ada yang berpendapat bukan malam nisfu Sya'ban, tapi malam Lailatul Qadar. Nah, apapun itu, dua-duanya adalah waktu yang memang kita sangat dianjurkan mengisinya dengan kegiatan kebaikan. Jikapun malam nisfu Sya'ban, ya alhamdulillah kita biasa baca Yasin begitu. Oh, malam Lailatul Qadar, ya kita ada sholat tarawih, ya. Maka minimal begitu, ya, jika memang kita tidak bisa menghidupkan malam sepenuhnya Lailatul Qadar, minimal tarawih, karena 2 rakaat Lailatul Qadar itu pahalanya besar sekali, ya. Justru malah di 10 hari terakhir yang dimungkinkan malam Lailatul Qadar, malah biasanya jamaah tarawihnya sudah maju. Nah, sudah mulai maju, yang tadinya 10 shaf begitu, jadi tinggal 2, makanya padahal itu tadi kita mencari malam Lailatul Qadar, minimal menghidupi malam Lailatul Qadar itu dengan sholat tarawih berjamaah di masjid atau sholat begitu. Fa'idha in qadha, maka apabila sudah sampai apa umur dari saksi, umur itulah manusia. Ketika umur kita sudah sampai alladzi hana, yang masuk waktunya, alladzi hana, yang masuk waktunya apa qadruhi, dicabut ruhnya syakhs, ketika seseorang sudah waktunya meninggal begitu. Sakotot, maka jatuh apa waraqatuhu, lembarannya syakhs, min sidratil muntaha, dari sidratil muntaha, jatuh lembaran
data lengkap atas nama Kang Mulyadi tahun 3000. Mau Kang? Mau tahun 3000. Nah, jatuh dari Sidratul Muntaha allati fiha, yang itu tetap di dalam Waraqah, ismuhu bermula namanya syakhs, bisahifati di dalam lembaran. Fayu'rafu, maka diketahui apa annahu, sesungguhnya tingkah itu qad faragha, benar-benar sudah selesai, apa ajaluhu, atau sudah habis, apa ajaluhu, waktu ajalnya sahas. Wang kotonga, dan putus apa akluhu, makannya sahas, bisa makannya sahas. Wabil hadis, dan itu tetap sesudah jatuh itu lembaran, maka wah ini berarti dia sudah waktunya meninggal. Begitu malaikat melihat, kemudian langsung mengerjakan. Wabil hadis, dan itu disebutkan di dalam hadis itu dalam keadaan juga. Inna malakal maut, sesungguhnya malaikat maut itu tahtal arsy, di bawahnya arsy. Inna malakal mauti tahtal arsy, itu taskutu, itunya di sini. Ya. Inna malakal maut, sesungguhnya malaikat maut tahtal arsy, di dalam bawahnya arsy, itu taskutu, jatuh alaihi, atas malakul maut apa sohaifuman, lembarannya orang yang mutu, yang mati, siapa mati. Wahia bermula as-sohaib, sohaib, maksudnya sohaib itu tahta waraqi sidratil muntaha, di bawah daunnya sidratil muntaha. Faidan adoro, maka di dalam ketika melihat siapa malakul maut, malaikat maut, al insana pada manusia, nafida, yang sudah habis apa ajaluhu, waktu ajalnya insan. Wang kotoha, dan putus apa rizkuhu, rezekinya insan. Alqa, maka menjatuhkan, mempertemukan siapa malakul maut alaihi, atas insan, boleh. Ulqiya, bisa. Ulqiya, maka dijatuhkan alaihi, atas insan apa sakaratul maut, sakaratul maut. Kalau alqa alaihi sakaratul maut, bukan sakaratul maut. Tinggal mau baca pakai model yang mana mau, ya. Ulqiya, maka dijatuhkan alaihi, atas syakhs apa sakaratul maut, ketika malaikat melihat bahwa seseorang ini sudah waktu ajalnya sudah tiba. Kemudian malaikat pembagi rezeki sudah menstop rezekinya, maka kemudian manusia tersebut akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Fawasiyathu, maka meliputi, ya, mengelilingi, boleh meliputi, boleh pada syakhs atau pada insan apa kurubatuhu, kesusahannya sakaratul maut. Wa adrakatu, dan mendapati pada insan apa ghamaratuhu, sekarat matinya syakhs. Itu adalah waktu-waktu yang sangat luar biasa, ya. Yang kalau masih ingat gitu kan, sampai andai pun jika memang tidak ada malaikat yang melilingi seseorang yang sedang nazak sakaratul maut, ada yang megangin di sekeliling, maka itu badan raga kita itu akan apa? Melayang-layang, ya, akan melayang-layang karena ditarik sana, tarik sini, sambil merasakan jutaan tusukan pedang. Ya, sudah pernah kita bahas bagaimana proses sakaratul maut orang yang mau meninggal. Ya. Kita memang
masih sering lupa sama yang namanya kematian dan lupa sama yang namanya sakarat maut, karena masih suka melihat seolah-olah orang meninggal tuh nggak lama, nggak butuh lama, gitu kan? 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari selesai begitu. Oh enak banget, masih tetap di tempat tidurnya, atau misalkan kecelakaannya gampang banget, jatuh kelindes mobil. Itu yang bikin kita lupa bahwa proses di balik itu ternyata tidak terbatasi oleh waktu di dunia. Tetap dia akan mengalami masa-masa seperti itu. Ya 1 detiknya di dunia bisa jadi, bisa cukup waktu untuk terus dari bumi ke langit diturunkan lagi. Itu cukup. Kita memandikan sampai dengan mengkafani itu kan nggak berapa lama sih, gitu kan? Tapi nyatanya ruhnya udah sampai kepada Allah, bahkan sampai kepada tempat yang akan dia tempatin, surga misalkan. Kemudian baru dibalikan ketika sudah dikafani. Kan kemarin begitu kan? Masih ingat itu? Nah, prosesnya kan seperti itu. Jadi ya kelihatannya sebentar gitu. Itulah yang bikin kita lupa adanya sakaratul maut. Betapa dahsyatnya proses sebuah sakaratul maut. Makanya doa apa yang tidak boleh kita tinggalkan? Masih ingat nggak itu? Hah? Allahumma, bukan hawin yang di kemarin itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa itu ternyata bukan tentang hidup kita jangan dipalingkan, bukan. Tapi ketika kita sakaratul maut, hati kita jangan dipalingkan, begitu. Jadi kemarin di situ pembahasannya, masih enggak? Ya di pembahasan Robbana lah, maksud daripada Robbana lah tuzigh qulubana. Aduk-aduk aja ini ngomong ini. Suruh nunjukin halamannya coba. Ya, ada kan? Masih ingat kan? Ya udahlah, iya aja. Saya juga seneng kalau. Jadi begitu. Dari situlah kemudian ya saya juga sama baru baca ternyata doa itu saya pikir Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab adalah kita hidup sudah diberikan iman, kita hidup sudah diberikan Islam, maka jangan sampai di kemudian hari besok, lusa, minggu depan, tahun depan itu kita kemudian dijadikan menjadi orang yang kufur, kafir, membangkang kepada apa yang sekarang kita terima. Sekarang kita ngaji, jangan sampai minggu depan nggak ngaji lagi begitu dan seterusnya. Bukan tentang itu ternyata di kitab ini. Ternyata Rabbana la tuzigh qulubana itu doa tentang ketika kita sakaratul maut, iblis itu perjuangan terakhir eksistensinya dia untuk menyesatkan manusia. Ya sampai digambarkan iblis menyerupai siapa? Iya, orang tua, keluarga kita. Jangan salah, kadang-kadang orang mau meninggal dunia ini bapaknya ketemu sama mbahnya yang sudah meninggal, bahkan kadang-kadang menyerupai orang soleh. Tapi ternyata itu adalah jelmaan dari iblis. Dan disitulah kita tidak tahu bagaimana kita bisa selamat ketika iblis mengeluarkan jurus pamungkas di akhir hayat kita. Selamat atau tidak? Oh, salah satu rialat atau riadah kita, usaha kita adalah ternyata doa itu Rabbana la tuzigh qulubana itu adalah untuk menentukan keselamatan kita, memohon kepada Allah kita diselamatkan di detik-detik akhir kita menghadapi kematian gitu. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da'id haditana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau sekedar Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, hanya pengurangan rasa sakit atau rasa yang dahsyat tadi. Tapi penyelamatannya dari tadi jurus pamungkas iblis itulah yang Rabbana la tuzigh qulubana. Wa fi hadisil Isra, dan itu disebutkan di dalam hadis tentang Isra, ketika cerita tentang Isra-nya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna nabiyya bermula riwayat anna nabiyya ila akhirih. Anna nabiyya sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda, siapa Nabi, marartu ala malakin jalisin ala kursiyyin. Nabi pernah berkata, marartu lewat siapa saya ala malakin ketika Isra tadi. Ala malakin atas malaikat jalisin yang duduk siapa malak ala kursiin atas kursi. Wa idzan, dan di dalam ketika marartu ala malakin, ketika Nabi itu lagi melewati malaikat tadi, jami'ud dunya bermula seluruh dunia waman dan manusia atau orang fiha yang tetap di dalam dunia itu baina rukbataihi, di dalam antara dua lututnya malak. Dan malaikat, ada malaikat lagi duduk. Nabi melihat ada malaikat lagi duduk, di antara dua pahanya ada dunia dan segala isinya. Wa biyadihi, dan itu tetap di dalam tangannya malak, lauhun bermula papan, maktubun yang tertulis. Kemudian di tangannya ada papan tulis yang tertulis, yang dulu yang melihat siapa malak fihi, di dalam lauh, la yaltafitu, tidak berpaling siapa malak anhu dari lauh, yaminan di dalam arah kanan, wala shimalan, dan tidak pula arah kiri. Dia enggak menengok kanan kiri, dia tetap melihat itu papan tadi itu. Sekalinya di situ tertulis jebret nama, udah langsung eksekusi gitu. Fakultu, maka berkata siapa saya, ya akhi, wahai saudaraku, teman saya, saudaraku, ya Jibril, wahai Jibril. Man, itu siapa, hada bermula inilah malak, siapa itu? Faqala, maka berkata siapa Jibril, hada bermula inilah malak, itu malakul maut, malaikat maut. Itu yang namanya malakul maut, Nabi. Fakultu, maka berkata siapa saya, ya malakul maut. Akhirnya Nabi memanggil malaikat maut. Wahai malaikat maut, kaifa, dalam keadaan bagaimana, takdirul, mampu siapa kamu, ala qabdi arwahi jami iman, atas mencabut seluruh ruhnya orang, atas mencabut ruh-ruhnya seluruh manusia, seluruh orang fil ardi, di dalam bumi. Ya, malaikat maut mampu sekali untuk mencabut manusia penduduk bumi secara keseluruhan, secara bersamaan, enggak repot sama sekali. Nabi sampai bertanya demikian, bagaimana bisa mampunya mereka? Bariha, nyatanya daratannya ard, wa bahriha, dan lautannya ard. Faqala, maka berkata malakul maut, ala taro, apakah tidak melihat Tuhan, anna dunia, pada sesungguhnya dunia, bukankah engkau sekarang melihat, sudah melihat dunia, kullaha, semuanya dunia itu, baina rukbatayya, di dalam antara dua paha saya, dua lutut saya. Wa jami'al khalaiki, dan sesungguhnya seluruh makhluk itu, baina ainayya, di dalam antara dua mata saya. Yang tadi lauh tadi itu, ya, lauh yang selalu malaikat maut lihat. Wa yadaya, wayadaya bermula, ini enggak ada hubungannya dengan depan, ya. Karena kalau depan berarti rukbataya itu majrur kan begitu. Ini marfu yadaya, makanya jadi istinaf, ya, permulaan pembahasan. Wayadaya bermula, dua tangan saya itu, ya blughoni,
sampai apa ya daya ma pada perkara benal masyriq yang tetap di dalam antara arah timur wal maghribi dan arah barat. Sedangkan tangan saya itu mencapai barat dan ke timur. Faida nafida, maka di dalam ketika habis apa ajalul abdin, waktunya seseorang, nazartu maka melihat siapa saya ilaihi kepada abd. Ketika ada seseorang yang waktunya meninggal, maka saya akan melihat kepada dia. Faida nazartu, maka di dalam ketika melihat siapa saya pada ilaihi kepada abd, arraftu, ya, atau arafat juga bisa. Araftu memberitahu siapa saya akwani pada teman atau pembantu saya. Enak juga, arafat juga enak. Arafat maka tahu siapa akwani pembantu saya. Minal malaikati, dari para malaikat, tahu annahu pada sesungguhnya abad itu makbudun dicabut. Wabatosu dan menindak, ya, menindak siapa akwani bihi pada abad, yu'alijuna maksudnya menindak siapa akwan atau menangani siapa akwan boleh naz'aruhi pada mencabut ruhnya abad. Mereka akan membantu, ya, mereka akan membantu. Mulai mencabut. Nanti ada bahwa manusia itu ketika dicabut nyawanya ada beberapa malaikat, yang satu narik dari kaki kanan, yang satu narik dari kaki kiri, yang satu narik dari tangan kanan dan tangan kiri, ditarik ke sana sini, ya, diangkat, dilepaskan dari badan, ya, kemudian berjalan dari bawah ke atas sampai kemudian faida balagu, maka ketika sampai siapa awan, ya, biruhi dengan membawa ruh al-qur'uma pada tenggorokan. Nah, dan ketika ruh sudah sampai tenggorokan, alim tuh mengetahui siapa saya, dalika pada itulah ruh, walam yakhaf dan tidak samar alaya atas saya apa sesuatu min amri dari urusannya aku. Malaikat akan tahu, malaikat maut, ya tadi kan sebelumnya yang mengerjakan adalah akwannya, teman-temannya, malaikat-malaikat pembantu malaikat maut. Ketika nyawa sudah nyampe kepada tenggorokan, baru malaikat maut yang famadatu maka memanjangkan siapa saya ya dia pada tangan saya, atau ya dia boleh. Kalau ya dia berarti dua tangan, satu tangan aja cukup. Ilaihi kepada abad, fa'anzi'uha maka mencabut, atau fa'anzi'a juga bisa, maka kemudian mencabut siapa saya pada ruh min jasadi dari jasadnya abad. Wafil hadis, dan itu disebutkan di dalam satu hadis itu dalam keadaan juga, annahu sesungguhnya tingkah itu yanzilu turun alal mayit di atas orang mayit apa arba'atun 4 minal malaikat dari malaikat. Ada 4 malaikat yang turun. Malakun, ya. Malakun bisa, malakin berarti bisa ke malaikat, malakun dari arba, enaknya ya arba. Malakun nyatanya malaikat yajdibu yang mencabut, menarik siapa malakun an-nafsa pada ruh min idamihi dari telapak kakinya abad al-yumna yang kanan. Wa malakun dan malaikat yajdibuha yang menarik siapa malak pada ruh min idamihi dari telapak kakinya abad al-yusra yang kiri. Ditarik dari kaki kanan, ditarik dari telapak kaki kiri. Wa malakun dan malaikat yajdibuha yang menarik siapa malak pada ruh min yamini dari sisi kanannya mayit
atau sisi kanannya abad. Wa malakun dan malaikat yajduha yang mencabut siapa malaikat pada ruh min yasari dari arah kirinya abad. Zakarahu menyebutkan pada hadis siapa Imamul Ghazali, Imam Ghazali. Warubama sakula dan terkadang menjadi berat apa lisanul mayit, lisannya mayit. Wahum bermula ya Allah malak arba'ah. Wahum bermula arba'ah itu yajdibuna menarik siapa arba'ah ruhahu pada ruhnya abad min atrafil banani dari ujung jari, warusil asobi dan ujung, maksudnya ujung jari. Wa nafsu bermula ruh ma'adzalika beserta itulah yajdibuna ruhahu min atrafil banan itu tusalu dihunus atau ditarik, dikeluarkan apa ruh insilalal qodati seperti dicabutnya kotoran minas sakoi dari atau minas sikoi dari wadah minuman. Ingkanat apabila ada siapa nafs itu sa'idatan orang yang berbahagia, maka rasanya seperti dihilangkannya kotoran, ya dicabutnya kotoran. Qodat itu kotoran mata begitu ya. Gampang. Iwa emma ingkanat dan apabila ada apa ruh itu roha fajirin, ruhnya orang yang pendosa. Al-Qala atau berkata siapa Ghazali kafirin, ruhnya orang kafir, fatusalu maka dicabut, dihunus, dikeluarkan apa ruhuhu, ruhnya insan, ruhnya mayit atau ruhnya nafas ya. Kasufudi seperti tusuk sate al-muhma yang dipanaskan. Seperti tusuk sate yang dipanaskan minas sufi dari bulu al-mabuli yang basah. Tusuk sate panas atau tusuk sate bukan tusuk sate panas kan enggak ada, malah tusuk satenya habis kalau dibakar ya kan. Ini bukan begitu, tusuk sate yang dari besi panas kemudian ditariknya dari kapas basah. Apa namanya? Apa bahasanya itu? Ya, berasap ya, susah ya. Ke bawah kan anunya apa namanya? Kapasnya. Minasufil mabruli kama sebagaimana keterangan waroda yang datang apa mabil hadis di dalam hadis. Waqad taqaddama dan sudah datang. Apa hadza inilah masalah. Ya, dulu sudah pernah ya di bab bagaimana keluarnya ruh. Itu sekitar berapa perdosa bulan yang lalu lah. Lebih ya. 2 bulan kayaknya. 2 bulan yang lalu yang bahas tentang keluarnya ruh. Wal mayitu bermula mayit itu ya dulu menyangka siapa mayit. Anak batnahu pada sesungguhnya perutnya mayit itu muliat dipenuhi apa batnahu saukan pada duri. Orang kafir, orang pendosa itu ketika dicabut itu rasanya di perutnya penuh dengan duri. Wa yahisu dan merasakan siapa mayit anna nafsahu pada sesungguhnya ruhnya mayit itu takhruju keluar apa ruh min kharmi ibratin dari lubang jarum ya, dari setempat yang kecil kita diblebet oleh sesuatu dan kita cuma punya tempat keluar yang kecil sekali. Gimana rasanya? Apalagi badan-badan kayak saya yang gede banget ini. Ya, kita lagi dihimpit sesuatu, lubangnya cuma kecil, kita ingin keluar dari situ. Gimana rasanya?
padahal itu sakit menyakitkan. Wa kana sama'a, dan seolah-olah sesungguhnya langit itu qad intobaqat, benar-benar menutupi, yang menghimpit apa sama al ardi, atas bumi. Kita seperti dihimpit langit, bawahnya bumi, atasnya langit, lubangnya kecil. Bahwa bermula mayit itu madhutun, dijepit, ya, dijepit apa mayit, bainahuma, di dalam antara sama dan ard. Bumi yang segede itu, langit yang segede itu, kita dihimpit. Fa idza wasalat, maka di dalam ketika sampai apa ruh ilal qalbi, kepada hati, mata maka mati apa alisan nulisan anin nutqi, dari mengucapkan. Nah, disitulah kita sudah tidak bisa mengucap ketika ruh sudah ada di hati. Wa jumi'at, dan dikumpulkan apa an-nafsu, ruh, fi sadri, di dalam dadanya mayit. Summa inda dzalika, maka kemudian di dalam ketika itulah jumi'at an-nafsu fi sadri, takhtalifu, menjadi berbeda apa ahwalul mauta, keadaannya orang-orang yang mati. Faminhum, maka itu sebagian dari al-mauta, man, bermula orang yat'anuhu, yang menyodok, menusuk pada man, siapa malaku, malaikat, bihir batin boleh, bihar batin boleh, dengan tombak masmumatin, yang diracun. Ada orang yang ketika mau meninggal, ruhnya sudah ada di hatinya, itu merasakan seolah-olah dia ditusuk dengan tombak yang dipenuhi dengan racun. Qad sukiyat, yang benar-benar disirami apa harbah atau hirbah, suman, pada racun, min narin, dari neraka. Watasiru, dan menjadi apa ruh, ala surati insan, atas wujud atau rupa manusia. Summa yana waluha, maka kemudian menerima pada ruh siapa az-zabaniyatu, malaikat zabaniyah. Wa minhum, ada yang berbentuk seperti itu, ya, dan mengalami peristiwa yang seperti itu kematian. Jadi itu tadi, karena kita melihatnya seolah prosesnya sebentar, maka kita nggak tahu, ya. Kalau nggak ngaji ini, bagaimana kita tahu? Ternyata sedahsyat itu keadaan, padahal ruh sudah berada di hati, ya. Wa minhum, dan itu sebagian dari mauta, man, bermula orang, tujdabu, yang ditarik apa nafsu, ruhnya man, ruwaidan, dengan pelan, ruwaidan kemudian pelan. Ada yang ditarik cabutnya dengan pelan-pelan. Hatta tanhasiro, sehingga terkumpul fil hanjaroti, di dalam ujung tenggorokan. Walayab, maka tidak tersisa fil hanjaroti, di dalam ujung tenggorokan apa illa suhbatun, kecuali satu cabang, muttasilatun, yang bersambung apa suhbah, bil qalbi, dengan hati. Jadi sudah tinggal ruh dengan hati, dengan satu tali, ya, satu pengikat. Wa ina idin, dan di dalam ketika itulah kan asru fil hanjaroti, yat'anuha, menusuk pada ruh siapa malaku, malaikat, bitil kal hirbati atau harbati, dengan itulah tombak. Waqad rawan, dan benar-benar meriwayatkan siapa al-Hafidz Imam al-Hafidz Abu Nu'aim, nyatanya Abu Nu'aim, an Khalid bin Ma'dan, dari Khalid bin Ma'dan, meriwayatkan annal malak, kepada sungguhnya malaikat, anna malakal mauti, anna limalakil mauti, ya, sesungguhnya itu tetap bagi malaikat maut, khirbatan, bermula tombak, tabluhu, yang mencapai apa khirbah, ma, pada perkara benal masyriq, yang tetap di dalam antara arah timur wal maghribi, dan arah barat. Wa idzan qada, maka di dalam ketika sampai apa ajalu abdin, ajalnya seseorang, minat dunia, dari dunia, doroba, maka memukul siapa malakul maut, roksahu, pada kepalanya, abad, bitil kal hirbati, dengan itulah tombak. Waqala, dan berkata siapa malakul maut, lahu, pada abad, al-an, di dalam sekarang, taruh, melihat siapa kamu, askarul amwati,
pada bala tentaranya kematian. Nah, kematian bukan cuma sekedar sesuatu lepas sudah selesai, bukan, ternyata banyak banget prosesnya. Wasuila, dan ditanya siapa Malik bin Anas, Malik bin Anas. Radhiya, semoga meridai siapa Allah anhu pada Malik bin Anas, hal yakbitu malakul mauti arwah al barogizi. Hal yakbitu, apakah mencabut siapa malakul mauti malaikat maut arwah al barogizi pada ruhnya nyamuk. Anas bin Malik pernah ditanya, apakah malaikat maut itu juga bertugas mencabut nyawanya nyamuk? Ya. Fa'atroko, maka menundukkan. Fa'atroko, maka menundukkan siapa Anas bin Malik. Malik bin Anas, Anas bin Malik. Siapa Malikun Malik? Tawilan, di dalam waktu yang panjang. Summa rofa, maka kemudian mengangkat siapa Malik roksahu, pada kepalanya Malik. Faqala, maka berkata siapa Malik, alaha nafsun. Alaha, apakah itu tetap bagi Barogiz nafsun bermelaruh? Kalau berkata siapa kaum lahu, itu tetap bagi Barogiz. Naam, benar. Ya, lahu itu tetap bagi Barogiz, bermula nafsun, begitu. Naam, benar. Kalau berkata siapa Malik, fa inna malakal mauti, maka sesungguhnya malaikat maut itu yakbidu, mencabut siapa malakul maut arwahaha, pada beberapa nyawanya atau ruhnya Barogiz. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, Allahu yatawaffal anfusa ina mautiha. Allah bermula, Allah itu yatawaffa, mematikan siapa Allah al-anfusa, pada beberapa ruh, hina mautiha, di dalam ketika kematiannya anfus. Rawahu, meriwayatkan pada hadis siapa Abu Bakar Al-Khatibi, yang berjuluk Al-Khatib rahimahu, semoga merahmati pada Abu Bakar. Siapa Allah alhamdulillah, bermula segala puji itu lillahi, milik Allah, Rabbil alamin, yang menjadi Tuhannya alam semesta. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wasallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadati ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsika, wa lakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ونسألك اللطف والعافية والتوفيق للتمسك بكتابك وللعلم به وللفهم فيه وللعمل إلى ما أرشد إليه، مع حسن الخاتمة وحسن العاقبة في الأمور كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإيمان وتوفنا مسلمين وارزقنا بالصالحين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا ولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم كما أحييتنا عليها وأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضل ولا مغيرين ولا مبدل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وأمانة من العذاب ونصيبا من الجنة، ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احشرنا هدى مع زمرة أهل السنة والجماعة ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والعارفين بك المقربين عندك وحسن إليك رفيقا. اللهم يسر لنا متابعتهم وأتم لنا بركاتهم وأوصل إلينا فتوحاتهم وألحقنا بهم واحشرنا بزمرتهم واهدنا هداهم وسلكنا طريقتهم. اللهم وارحمنا باستجابة دعواتنا وقبول أعمالنا وتيسير أمورنا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا أمال المتابعة له ظاهر وباطن يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.